Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dipatriani Fajarian, PM 2175337. Di sini saya akan mempresentasikan tugas paket tracer event TV, MAC, and IP address. Yang pertama ini kita isikan dulu nama dan juga alamat email. Kemudian di sini terdapat tujuan dari aktivitas ini, yaitu yang pertama untuk part 1 ini untuk kumpulkan informasi PDU untuk komunikasi jaringan lokal, dan pada part 2 ini untuk kumpulkan informasi PDU untuk komunikasi jaringan jarak jauh atau remote network communication. Instruksinya pada bagian 1 ini kita akan mengumpulkan informasi PDU untuk komunikasi jaringan lokal. Untuk pertamanya sendiri yaitu untuk kumpulkan informasi PDU paket berjalan dari 17.16.31.5 ke 172.16.3.1. Untuk di bagian ini kita diminta untuk klik pada PC 172.16.3.5, lalu kita membuka command prompt. Diminta untuk mengklik alamat IP 172.16.31.2. Tampilannya sudah seperti ini, itu tandanya antara 172.16.31.5 dan 172.16.31.5 itu sudah terhubung. Dan langkah selanjutnya yaitu kita akan mengubah ini ke dalam mode simulation, dari real time ke simulation. Kemudian kita diminta untuk melakukan ping ulang pada PC 172.16.31. Kita ping 172.16.31.2. Nah, di sini sudah ada informasi PDU pada PC 172.16.31.5. Kemudian kita bisa coba buka PDU-nya. Nah, di sini terdapat beberapa informasi yang sesuai dengan yang ada pada instruksinya, seperti ada MAC address, destination MAC address, source MAC address, source IP address, destination IP address, dan juga add device. Di sini juga terdapat destination MAC address dan source MAC address pada layer 2. Kemudian source IP address dan destination IP address itu terdapat di layer 3 dengan message type-nya itu 8. Selanjutnya kita akan kumpulkan informasi yang sama. Nah, kemudian kita akan lakukan langkah sama seperti di langkah 1D. Kita klik tombol yang ini. Nah,
Dari sini PDU-nya akan dikirim ke switch 1. Coba kita buka. Di sini add device-nya yaitu switch 1 dengan source 172.16.31.5 dan destination-nya itu adalah 172.16.31.2. Kemudian kita lakukan hal yang sama lagi untuk mengirimkan PDU dari switch 1 ke hub. Kita buka lagi. Add device-nya sekarang sudah menjadi hub. Lalu lakukan lagi sampai dia ke tujuannya, yaitu destination ke 172.16.31.2. Kenapa di sini? Karena tujuannya hanya ke PC 172.16.31.2. Kita lihat ini. Add device-nya sudah 172.16.31.2, sudah berada di destination-nya. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita diminta mengumpulkan informasi PDU tambahan dari ping lain. Yang pertama, kita ke real time terlebih dahulu. Kemudian kita akan melakukan ping dari PC 172.16.31.3 Command.com, lalu ping 172.16.31.2. Jika tampilannya seperti ini, maka sudah terhubung antara PC 172.16.31.2 dengan PC 172.16.31.3. Selanjutnya kita lakukan ulang dengan menggunakan IP yang tadi. Nah, jika sudah seperti ini, maka di sini kita sudah ada paket. Lalu paket ini kita buka dan di sini terdapat device-nya yaitu 172.16.3. Source-nya ada sama seperti add device dan destination-nya itu ke 172.16.31.4 dengan layer 3-nya itu terdapat source IPv4 dan destination IPv4, dan layer 2-nya itu terdapat destination MAC dan juga source MAC. Selanjutnya kita akan kirimkan paket ini, kita teruskan ke selanjutnya dengan simulation panel. Nah, sekarang paket sudah berada di switch 1. Nah, di switch ini hanya terdapat informasi mengenai destination MAC dan juga source MAC. Lanjut kita teruskan lagi paketnya ke selanjutnya, yaitu ke PC 172.16.31.4. Nah, di sini add device source dan destination-nya sudah sama, yaitu pada 172.16.31.4 dengan layer 3 yang berisikan source dan destination IPv4 dan layer 2 yang berisikan destination dan source MAC IP address dan MAC address. Untuk bagian
yaitu mengumpulkan informasi PDU untuk komunikasi jaringan jarak jauh. Untuk berkomunikasi dengan jaringan jauh ini diperlukannya perangkat gateway. Untuk langkah yang pertama yaitu kumpulkan informasi PDU saat sebuah paket bergerak dari 172.16.31.5 ke 10.10.10.2. Ini kita kembali ke mode real time terlebih dahulu. Lalu kita yang 172.31.16.31.5, lalu kita lakukan ping pada 10.10.10.2. Jika tampilan seperti ini, maka tandanya sudah terhubung dengan laptop 10.10.2. Lalu kita masuk ke mode simulasi dan lakukan ping ulang pada bagian ping ulang dengan alamat IP laptop yang sama seperti tadi. Nah, di sini sudah ada paket PDU yang siap untuk diteruskan ke alamat. Nah, ini paket PDU yang akan dikirimkan ke 10.10.10.2. Di sini terdapat informasi pada bagian instruksinya tentang destination MAC address, source MAC address, source IP address, dan juga destination IP address dan add device. Nah, untuk di layer 2 ini terdapat source dan destination MAC address yang sudah sesuai dengan yang ada pada instruksi. Dan pada layer 3 ini terdapat source IP address dan juga destination IP address yang sudah sesuai juga dengan instruksi. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita untuk langkah selanjutnya kita akan teruskan paket PDU ini ke yang selanjutnya dengan menekan tombol pada simulation panel. Nah, sekarang paket sudah berada di switch 1. Nah, seperti yang ada pada tabel instruksi. Nah, di sini terdapat add device-nya yaitu di switch 1. Source-nya dari 172.11.31.5, destination-nya ke 10.10.10.2. Lalu di sini hanya terdapat informasi mengenai destination dan juga source MAC seperti yang ada pada tabel instruksi. Selanjutnya kita paskan lagi paketnya dengan klik tombol yang ada di simulasi panel. Nah, sekarang paket sudah berada di router. Kita buka. Di sini terdapat add device router dengan layer 3 yang berikan source dan destination V4, IPv4, dan juga layer 3 yang layer 2 yang berisikan layer 2 yang berisikan destination source sesuai dengan instruksi. Lalu kita teruskan lagi
Nah, ini sudah masuk ke bagian switch 0 dengan add device-nya switch 0. Lalu di sini hanya menampilkan destination address dan juga source MAC address yang ada pada layar B. Lalu kita teruskan lagi. Nah, di sini paket PDU sudah ada di access point. Di access point ini tidak akan informasi apapun kecuali add device-nya, yaitu di access point, dan juga source dan destination-nya. Untuk destination itu ke 10.10.10.2. Kita teruskan lagi. Nah, di sini kita meneruskannya yaitu ke laptop 10.10.10.2 dan juga laptop 10.10.10.3. Namun di sini yang diterima hanya ke 10.10.10.2 dan di 10.10.10.3 ini ditolak karena tujuannya hanya ke laptop yang 10.10.10.2 dengan informasi yang ada di dalamnya, yaitu untuk add device dan destination-nya sudah sama. Nah, jika sudah, maka kita tutup saja dan kita kembali ke mode real time. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian pertanyaan. Sini ada 20 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, apakah ada berbagai jenis kabel yang digunakan untuk menyambungkan perangkat? Ya, jawabannya itu ada kabel fiber dan kabel copper. Lalu yang kedua, apakah kabel menggunakan penanganan PDU? Jawabannya tidak. Selanjutnya nomor 3, apakah hub kehilangan informasi yang diberikan kepadanya? Jawabannya tidak. Nomor 4 itu, apakah apa yang dilakukan hub dengan alamat MAC dan alamat IP? Itu jawabannya tidak ada. Nomor 5, apakah titik akses nirkabel melakukan suatu informasi yang diberikan padanya? Jawabannya itu ya, dikemas ulang sebagai nirkabel 802.11. Nomor 6 itu apakah ada alamat MAC atau IP yang hilang selama transfer nirkabel? Jawabannya tidak ada karena semua sudah dikirimkan ke alamat tujuan masing-masing. Nomor 7 itu apa lapisan OSI tertinggi yang digunakan hub dan access point? Jawabannya itu layar pertama atau lapisan pertama. Untuk nomor 8 itu, apakah hub atau access point pernah mereplikasikan PDU yang ditolak dengan tanda X merah? Jawabannya itu ya, seperti yang terakhir kita lakukan pada access point ini. Di sini kita mengirimkan antara laptop 10.10.10.2 dan laptop 10.10.10.3, dan yang diterima hanya di 10.10.10.2 dan di sini tidak ditolak dengan tanda X merah karena tujuannya hanya ke laptop yang 10.10.10.2 ini. Pertanyaan nomor 9 yaitu, saat memeriksa tab detail PDU, alamat MAC mana yang muncul lebih dulu? Apakah source atau apa destination? Jawabannya itu adalah destination. Nomor 10, mengapa alamat MAC muncul dalam urutan ini? Karena sebuah switch dapat mulai meneruskan frame ke alamat MAC yang diketahui lebih cepat jika tujuannya terdaftar terlebih dahulu. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada pola alamat MAC dalam simulasi? Jawabannya tidak ada. Nomor 12, apakah saklar pernah mereplikasikan PDU yang ditolak dengan tanda X merah? Jawabannya tidak. Nomor 13, setiap kali PDU dikirim antara jaringan
10 dan jaringan 172 ada titik di mana alamatnya tiba-tiba berubah. Di mana itu terjadinya itu di router. Pertanyaan selanjutnya, perangkat apa yang dimiliki alamat MAC lainnya? Yaitu pengirim dan penerima atau source dan destination. Nomor 16, apakah alamat IPv4 pengirim dan penerima berada di salah satu PDU? Jawabannya tidak. Nomor 17, jika Anda mengikuti balasan ke ping, terkadang disebut PONG. Apakah alamat IPv4 pengirim dan penerima dialihkan? Jawabannya ya. Nomor 18, bagaimana pola pengalamatan IPv4 pada simulasi ini? Jawabannya setiap port dari sebuah router memerlukan satu set alamat yang tidak tumpang tindih. Nomor 19, mengapa jaringan IP yang berbeda perlu ditetapkan ke port yang berbeda dari sebuah router? Jawabannya karena fungsi router adalah untuk menghubungkan jaringan IP yang berbeda. Dan yang terakhir itu, jika simulasi ini dikonfigurasikan dengan IPv4 dan bukan IPv6, apa bedanya? Bedanya itu IPv4 akan diganti dengan alamat IPv6, tetapi yang lainnya akan tetap sama. Kita coba cek result. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan semua tahap yang sesuai dengan instruksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi mengenai paket tracer identity MAC and IP address. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.